Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan rangkaian listrik dasar. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan terkait dengan arus bolak-balik atau arus AC dan bagaimana cara pengukurannya. Nah, ini adalah gambaran singkat atau outline materi apa saja yang akan kita bahas nanti. Di pembahasan yang pertama, nanti kita akan mereview kembali terkait dengan apa itu arus searah ya, arus DC. Baru setelah itu kita akan masuk ke arus bolak-balik. Nah, di akhir nanti kita akan mempelajari bagaimana sih cara mengukur arus, tegangan, periode, dan frekuensi dari sebuah sinyal bolak-balik atau sinyal AC. Arus searah atau dalam bahasa Inggrisnya adalah direct current, disingkat dengan DC, itu merupakan arus yang mana arahnya selalu sama ya. Intinya itu, arahnya selalu sama di setiap saat. Walaupun pada kenyataannya ternyata besar arusnya yang mengalir di dalam rangkaian itu berubah. Tetapi ketika arah arusnya sama, maka dikatakan bahwa arus yang mengalir itu adalah arus DC. Jika kita plot dalam grafik arus terhadap waktu ya, di mana arus adalah sumbu vertikal atau sumbu Y dan waktu adalah sumbu horizontal atau sumbu X. Maka grafik arus searah ya, arus DC itu bisa berbentuk yang pertama itu seperti gambar A ya. Jadi kita dapatkan arus searah yang mana besarnya selalu konstan dan bertanda positif ya, polaritasnya positif. Nilainya konstan, kemudian tandanya positif. Bisa juga seperti gambar B. Jadi kita mendapatkan arus searah, arus DC, yang mana besarnya itu dia konstan ya. Yang garis merah ini besarnya konstan dan bertanda negatif ya. Karena dia berada di bawah sumbu X ya, sehingga tandanya negatif. Bisa juga seperti gambar yang C ini ya. C. Jadi kita mendapatkan arus searah yang mana nilainya itu semakin lama dia semakin mengecil ya, semakin lama ya dia semakin mengecil. Nah, arus yang seperti ini itu disebut dengan arus transien ya, arus transien. Atau juga mungkin seperti yang gambar D. Jadi kita mendapatkan arus searah yang berasanya itu berubah-ubah mengikuti sebuah pola sinusoidal ya, berbentuk gelombang sinus. Walaupun arusnya berubah mengikuti pola sinusoidal, tetapi kalau kita lihat gambarnya, nilai arusnya itu selalu positif ya, selalu positif kan ya, selalu berada di atas sumbu X-nya, sehingga arus tersebut disebut dengan arus searah. Atau mungkin seperti gambar E ya, jadi arus searah arahnya sama ya. Arus selalu memiliki arah yang sama dan nilainya itu berubah-ubah mengikuti sebuah pola yang berbentuk persegi ya, seperti ini ya. Arahnya sama, dia di atas dari ini ya, sumbu X-nya, polaritasnya positif. Atau mungkin seperti gambar F ini ya. Jadi arus memiliki arah yang sama, yaitu berada di negatif ya. Dan nilainya berubah-ubah mengikuti sebuah pola yang disebut dengan pola segitiga. Nah, ini adalah contoh-contoh grafik arus searah atau arus DC. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah arus bolak-balik atau dalam bahasa Inggrisnya adalah alternating current, disingkat dengan AC ya, arus AC. Itu adalah arus yang mana arahnya berubah-ubah secara bergantian. Jadi kalau tadi yang DC arahnya itu selalu sama ya. Kalau yang AC arahnya itu dia selalu berubah-ubah secara bergantian. Bisa jadi pada saat awal arahnya itu dari kiri ke kanan, tetapi pada waktu yang lain dari kanan ke kiri. Kiri kanan, kanan kiri, kiri kanan, kanan kiri dan seterusnya ya. Nah, secara singkat, arus AC dapat digambarkan seperti ini ya. Jadi di sini ada sumber AC dihubungkan dengan resistor, maka nanti muatan yang mengalir di dalam rangkaian ini, dia arahnya akan berubah-ubah secara bergantian.
Kalau misalkan saya melakukan langkah yang sama ya seperti pada arus DC tadi, saya melakukan plotting di mana untuk sumbu vertikalnya itu adalah arus dan horizontalnya itu adalah waktu. Maka untuk sinyal AC akan saya dapatkan sebuah sinyal, bisa jadi sinyalnya berbentuk sinusoidal ya, seperti gambar A. Jadi saya mendapatkan arus bolak-balik yang berubah secara sinusoidal ya. Setengah periode arus bergerak dalam arah tertentu ya, dalam satu arah. Misalkan yang ini ya, ini setengah periode berarti kan dari sini ke sini ya, dia positif ya, harusnya positif ke atas ya. Tetapi setengah periode yang lain dia harusnya negatif sini ya, ke bawah ya. Jadi setengah arus harusnya positif, kemudian setengah arus yang selanjutnya negatif. Begitu terus berulang-ulang ya. Kemudian sinyalnya berbentuk sinusoidal. Nah ini yang pertama. Kemudian bisa juga sinyalnya bentuknya seperti ini ya, berbentuk persegi. Jadi kalau kita amati sinyal yang B ini, arus bolak-balik itu berubah secara periodik ya. Jadi setengah periode dia bergerak dalam satu arah tertentu ya, misalkan yang ini ke atas dan setengah periode yang lain ke bawah. Atau juga mungkin sinyal yang dihasilkan akan seperti ini ya, dia berbentuk segitiga ya. Dan yang terakhir sinyal AC yang dihasilkan seperti ini ya, dia bentuknya transien. Di intinya itu ya, untuk arus bolak-balik atau arus AC itu adalah sebuah arus yang mana arah arusnya itu dia selalu berubah secara periodik ya, setiap saat. Nah, yang selanjutnya itu adalah bagaimana sih cara pengukuran arus dan tegangan AC. Arus dan tegangan AC itu dapat diukur dengan menggunakan sebuah alat. Yang pertama itu adalah ampermeter AC ya. Ini untuk mengukur arus, kemudian voltmeter AC untuk mengukur tegangan AC, atau juga bisa diukur dengan menggunakan multimeter ya. Nah, ini adalah gambar dari ampermeter AC ya, ampermeter arus bolak-balik untuk mengukur arus. Nah, dari mana saya tahu alat ini untuk mengukur arus? Di sini ada simbolnya, ada huruf A. Ini maksudnya adalah ampermeter untuk mengukur arus. Nah, dari mana saya tahu ini digunakan untuk mengukur arus bolak-balik? Itu bisa dilihat dari simbolnya di sini ya, ada simbol berbentuk gelombang. Jadi ini adalah ampermeter AC untuk mengukur arus bolak-balik. Kemudian ini gambar yang kedua, di sini adalah voltmeter AC ya. Ada simbol V berarti untuk mengukur tegangan. Kemudian di bawahnya ada simbol untuk sinyal AC. Atau juga menggunakan multimeter ya. Ini namanya multimeter. Jadi dalam satu alat ukur dia bisa mengukur beberapa jenis besaran listrik. Kalau yang ini di sini ada DCV, berarti bisa digunakan untuk mengukur tegangan DC. Kemudian DCA ya, ini berarti arus DC. Di sini ada ACV ya, berarti ini tegangan AC ya. Kemudian yang ini adalah untuk mengukur hambatan. Untuk alat ukur yang ini mereknya Sanwa ya, Sanwa. Itu hanya bisa digunakan untuk mengukur tegangan AC saja ya. Ini yang analog. Kalau analog itu kita harus membaca skala yang ada pada alat ukurnya ya. Ini skalanya. Ini juga analog ya. Voltmeter AC yang analog, ini ampermeter AC yang analog. Kemudian ada juga alat ukur yang digital ya. Kalau analog kita harus membaca skalanya. Di sini ada garis-garisnya. Kalau yang digital, hasil pengukuran kita sudah langsung muncul di layarnya ya. Ini adalah multimeter digital ya, yang dibuat oleh Sanwa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih cara pengukuran arus dan tegangan AC? Untuk pengukuran tegangan AC atau tegangan bolak-balik itu dilakukan dengan cara memasang voltmeter AC ya, secara paralel dengan komponen yang ingin diukur tegangannya. Jadi kita hubungkan saja voltmeternya secara paralel. Nah, di sini ada gambar bagaimana pengukuran tegangan ya pada sinyal AC ya. Di sini saya mengukur tegangan pada resistor. Maka cara yang dilakukan adalah kalau misalkan menggunakan voltmeter AC, maka
dihubungkan saja secara langsung secara paralel ya. Tetapi kalau menggunakan multimeter, teman-teman harus mengarahkan selektornya pada bagian ini ya. Di bagian ini diarahkan ke arah pengukuran tegangan yang bolak-balik. Nah, setelah itu baru kita hubungkan probe-nya. Di sini ada probe yang merah dan yang probe yang hitam ke kedua ujung resistor seperti ini. Nah, setelah itu baru dibaca hasil pengukuran tegangan kita dengan cara melihat skalanya yang ada di sini. Ya. Itu untuk pengukuran tegangan AC. Kemudian yang kedua adalah pengukuran arus AC ya. Pengukuran arus AC dilakukan dengan memasang ampermeter AC secara seri pada rangkaian yang ingin diukur arusnya. Jadi bedanya kalau tegangan itu dihubungkan paralel seperti ini ya, kita membuat cabang yang lain. Kalau seri itu dia dihubung kalau kalau pengukuran arus ya itu dia dihubungkan secara seri. Jadi mau nggak mau kita rangkaiannya harus kita putuskan ya seperti ini. Ini kan awalnya nyambung ya, titik ini dan titik ini nyambung, kita putuskan. Kemudian setelah itu alat ukur kita itu kita hubungkan ke bagian yang terputus tadi. Probe yang merah saya hubungkan ke sini ya, dan probe yang hitam saya hubungkan ke sini. Nah, setelah itu baru kita membaca hasil pengukuran kita dengan melihat penunjukan skala pada multimeter. Nah, ini terkait dengan pengukuran arus dan tegangan AC. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana membaca nilai arus dan tegangan AC ya. Ini AC, sorry. Tegangan AC pada alat ukur analog ya. Jadi kan kalau analog kan kita harus membaca skalanya. Nah, caranya adalah teman-teman bisa menggunakan persamaan ini ya. HP. HP itu adalah hasil pengukuran, itu sama dengan skala yang ditunjuk. Itu skala yang ditunjuk ya. Jadi pada jarum penunjuknya itu jarumnya menunjuk ke angka berapa ya, skala yang ditunjuk dibagi dengan skala maksimum dikali dengan batas ukur. BU itu adalah batas ukur. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini saya lagi mengukur tegangan nih, karena di sini simbolnya apa, satuannya V ya. Berarti saya sedang mengukur tegangan. Kemudian ketika probe merah dan hitam saya hubungkan ke rangkaian, ternyata jarumnya menyimpang seperti ini ya. Ini berarti skala yang ditunjuk adalah 5 ya. Skala yang ditunjuk 5, kemudian dibagi dengan skala maksimum. Skala maksimum itu adalah skala tertinggi. Skala tertingginya 5, berarti 5/5 dikali dengan batas ukur. Di sini batas ukurnya adalah 10 volt. Nah, berarti hasil pengukuran kita atau HP saya itu adalah sama dengan 5/5 dikali dengan 10 volt sama dengan 10 volt. Nah, ini adalah nilai tegangan yang terukur. Ataupun misalkan saya mengukur lagi nih, ternyata untuk pengukuran yang kedua ini jarum penunjuknya itu menunjuk angka 3 ya, di sini. Berarti kalau dimasukkan ke persamaan ini, skala yang tunjuknya 3 dibagi dengan skala maksimumnya yang ini 5 ya, 3/5 dikali dengan 10 volt, hasilnya adalah 6 volt ya. Nah, ini adalah bagaimana cara menghitung hasil pengukuran kita khusus untuk alat ukur yang analog ya. Oke, saya lanjutkan ke pengukuran tegangan AC dengan menggunakan sebuah alat yang disebut dengan osiloskop. Osiloskop itu adalah alat ukur yang mana dia itu dapat menunjukkan kepada kita bentuk dari sinyal listrik dengan menggunakan grafik ya. Dengan menunjukkan grafik dari tegangan terhadap waktu pada layarnya. Jadi bedanya kalau pada alat ukur yang sebelumnya kita hanya bisa mengetahui nilainya saja ya. Misalkan tegangannya 10 volt, 6 volt dan seterusnya. Kalau pada osiloskop selain nilai besaran listriknya, kita juga bisa melihat bagaimana sih bentuk dari gelombangnya ya. Ini keunggulannya. Nah, kemudian pada umumnya osiloskop itu dapat menampilkan grafik dengan waktu pada sumbu X. Jadi grafiknya itu nanti pada sumbu X-nya itu menunjukkan waktu ya, yang horizontal. Kemudian tegangan pada sumbu Y, berarti sumbu vertikalnya itu adalah tegangan, dan sumbu Z itu menunjukkan intensitas ya. Sumbu Z intensitas. Kalau intensitas ini dia sebetulnya tidak mempengaruhi apa ya, tidak berhubungan langsung dengan besaran yang diukur, hanya saja dia mempengaruhi kejelasan ya, kejelasan sinyal yang ditampilkan oleh osiloskop. Oke, saya ulang ya. Jadi
Nanti ketika kita mengukur menggunakan osiloskop, nanti akan muncul sinyal sumbu X-nya itu menunjukkan waktu, kemudian sumbu Y-nya yang ke atas itu adalah tegangan, dan sumbu Z-nya itu menunjukkan intensitas. Nah, di sini ada dua buah osiloskop ya. Yang tengah ini, gambar yang tengah, ini adalah osiloskop yang analog ya. Analog berarti ya mau nggak mau kita harus melakukan sedikit perhitungan ya. Kalau yang ini yang digital. Kalau yang digital biasanya nanti sinyal yang sedang kita ukur itu ada hasilnya di sini ya, di layar osiloskop. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara pengukuran tegangan AC dengan menggunakan osiloskop? Caranya sebetulnya sama ya, kita hubungkan paralel probe osiloskop dengan bebannya seperti ini ya. Nah, setelah itu baru kita membaca sinyal yang dihasilkan oleh osiloskop dengan cara melihat layarnya. Ya. Jadi kita baca sinyal yang ada di sini, kemudian kita tentukan berapa besar tegangannya. Nah, di sini ada rumus tegangan ya. Rumus tegangan itu sama dengan tinggi divisi vertikal. Jadi kotak ini dinamakan divisi ya. Kemudian dikali dengan volt per div. Volt per div itu menunjukkan berapa besar tegangan dalam satu divisi atau dalam satu kotak. Kalau misalkan di sini volt per divnya 2 volt per div ya, berarti satu kotak ke atas itu nilainya adalah 2 volt. 2 kotak berarti 4 volt dan seterusnya. Nah, itu maksud dari volt per div. Nah, di sini ada contohnya ya, tentukanlah besar tegangan maksimum Vp dan tegangan peak to peak atau VPP pada sinyal berikut jika volt per div yang digunakan adalah 2 volt per div. Nah, ini ada sinyal AC yang muncul pada layar osiloskop. Nah, yang ditanyakan di sini ada dua hal ya. Ada dua hal yang ditanyakan. Yang pertama itu adalah tegangan maksimum, kemudian yang kedua adalah tegangan peak to peak. Nah, untuk menentukan berapa tegangan maksimum dan tegangan peak to peak, kita bisa gunakan persamaan yang tadi ya. Kalau rumus tegangan kan tinggi divisi vertikal dikali dengan volt per div. Nah, sekarang tegangan maksimum terlebih dahulu. Tegangan maksimum itu kan tegangan dari sini ya, dari sini sampai ke atas. Kan namanya tegangan maksimum, tegangan yang paling tinggi. Nah, kita tinggal masukkan aja dari sini. Berarti VV itu sama dengan tinggi divisi vertikalnya. Jadi kita hitung dari sini sampai ke yang atas ya. 1, 2, 3. Di sini ada 3 divisi ya. Kemudian dikali dengan volt per div. Volt per divnya yang diketahui di soal itu adalah 2 volt per div. Berarti 3 dikali 2 volt per div sehingga hasilnya tegangan maksimumnya itu sama dengan 6 volt. Oke. Nah, sekarang yang kedua, tegangan peak to peak. Kalau peak to peak berarti yang dihitung adalah dari atas ya, dari yang paling tinggi sampai ke yang paling bawah. Itu dari sini ke sini. Berapa tingginya? Tinggi divisi vertikalnya berapa? Dari sini ke sini 1 ya. 1, kemudian di sini 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata ada 6 divisi. 6 divisi dikali dengan 2 volt per div ya. Sama dengan 12 volt. Jadi nilai tegangan maksimumnya 6 volt, tegangan peak to peak-nya adalah 12 volt. Itu adalah bagaimana cara membaca sinyal pada osiloskop untuk mengukur tegangan. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ya, menentukan periode dan frekuensi sinyal AC. Periode atau T itu kan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu buah gelombang. Jadi kalau satu buah gelombang itu kan dia ada satu bukit dan ada satu lembah. Nah, tadi kalau pada osiloskop itu kan kalau sumbu X-nya ya, sumbu X-nya ini kan waktu kan ya. Waktu, kemudian sumbu Y-nya itu kan tegangan ya, tegangan atau V ya. Nah, berarti ketika teman-teman mengukur periode,
Berarti yang teman-teman hitung itu adalah yang sumbu X-nya ya. Yang teman-teman baca adalah sumbu X-nya saja. Untuk satu gelombang atau satu siklus. Nah, kemudian untuk menentukan periode, ini rumusnya sama dengan lebar divisi horizontal, karena dia menyamping ya, saya sebut dengan lebar, dikali dengan time per div-nya. Kemudian satuan periode adalah second, kemudian frekuensinya itu dapat ditentukan dari nilai periode, yaitu dengan persamaan frekuensi sama dengan 1 dibagi dengan seperperiode. Oke, di sini ada contoh soal terkait dengan bagaimana cara menentukan periode dan frekuensi pada sinyal AC ya. Tentukanlah besar periode dan frekuensi pada sinyal berikut jika time per div yang digunakan adalah 2 milisecond per divisi. Oke, kita punya sinyal ini ya, sinyal AC berbentuk seperti ini. Kemudian yang ditanyakan periodenya ya, periode dan frekuensinya. Nah, tadi kan rumus periode kan lebar divisi horizontal ya, ini untuk satu gelombang ya. Nah, dikali dengan time per div. Ini sudah satu gelombang sinyalnya ya, karena ada satu bukit dan satu lembah. Tinggal kita hitung saja lebarnya berapa. Dari sini berarti ya, dari sini sampai ke sini berapa lebarnya? Di sini berarti 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada 10 divisi ya. Lebarnya kemudian dikali dengan time per div. Time per div-nya adalah 2 milisecond per divisi. 10 kali 2 sama dengan 20 milisecond. Atau kalau dirubah dalam second menjadi 20 kali 10 pangkat min 3 second. Nah, ini adalah nilai periodenya. Kemudian untuk frekuensinya tinggal dimasukkan saja ke persamaan frekuensi sama dengan seperperiode sama dengan 1 per 20 kali 10 banding 3 sama dengan hasilnya dan hasilnya adalah 50 Hz ya. Jadi untuk sinyal yang ini periodenya adalah 20 kali 10 pangkat min 3 second dan frekuensinya adalah 50 Hz. Oke, untuk video kali ini saya rasa cukup ya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.